Sebenarnya kalau menurut Kak, kegagalan itu mungkin bagi masing-masing orang, each of person bisa beda-beda gitu kan. Tapi pada dasarnya kalau kita definisikan, kita buat artinya, ada bagus suara Kak Aisyah? Ah, bagaimana? Ada Ada clear suara Kak. Clear. gambar Aisyah tak? Gambar Aisyah tak jelas. Saya tak clear. Iya, tapi suara oke. Suara oke. Oke, Suara oke. Mm-mm. Okey, kejap Kak Maya. Tapi atau kakak aja atau yang lainnya juga melihat Aisyah tak clear picture video tak clear. Audio macam mana? Oh, video saya tak jelas. Tapi suara oke. Iya, video tak jelas. Video tak jelas. Okey, kejap Saya rasa kita kena stop dulu. Nanti saya masuk balik dengan Kak Maya. Sebab connection kot. Boleh Kak Maya kita masuk nanti sekali lagi? Boleh. Okey. Okey. Oke, Aisyah bisa. Okay. Bisa. Kita boleh mula di Instagram. Kak Maya boleh request. Oh ya, kita live dekat Facebook kan sekarang. Iya. Sudah mulai di Facebook ya? Sudah mulai ya di Facebook. Oke, ini dari request. Oke, ini dari request. Okey. Oke, baik. Kak Maya boleh juga cakap selamat datang. Oke, selamat datang juga untuk audiens yang sudah menyimak di Facebook. Jadi ada yang di Facebook, ada yang di Instagram ya Aisyah pada hari ini. Kita live dengan 2 device. Semoga clear semua suaranya. Mungkin boleh ulang lagi aja enggak Aisyah persoalannya? Okey, saya start balik. Selamat datang. Malam ni kita live di dua platform iaitu Facebook dan juga Instagram. So malam ni malam ni tajuk kita malam ni ialah bagaimana melihat kegagalan ya. Bagaimana melihat kegagalan. Ini merupakan tajuk yang kita bawakan. It's like seolah kesinambungan daripada tajuk kita yang sebelum ni iaitu self compassion. Pada 2 weeks ago kita discuss dengan Kak Mayang tentang tajuk self compassion. So malam ni kita nak melihat bagaimana melihat kegagalan tu iaitu bagaimana kita nak practice self compassion yang kita belajar pada last week. Last 2 weeks.
Mostly, ya. So first of all, saya introduce Kak Mayang, iaitu seorang yang secara psikologi di Universitas Andalas di Indonesia, dan beliau juga merupakan klinikal psikologi. Beliau adalah master, beliau mempunyai master in psikologi dari Universitas Sumatera Medan. So, jadi kita menjemput orang yang tepat untuk membicarakan topik kita pada malam ini, iaitu bagaimana melihat kegagalan. Terima kasih kepada semua yang join kita pada malam ini, daripada Malaysia, daripada Indonesia, kenalan-kenalan Instagram Kak Mayang, dan juga follower introvert Asia di Facebook dan juga di Instagram. Jadi terlebih dahulu kita nak tanya soalan pada Kak Mayang. Bagaimana melihat kegagalan? Kenapa kita define apa itu kegagalan? Ya. Baik. Terima kasih Aisyah yang sudah buat opening. Kita buat second opening pada malam hari ini. Tadi sebenarnya udah dimulai, tapi karena ada masalah di jaringan networknya, kita ulang lagi pertanyaan Aisyah mengenai apa itu kegagalan. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara mengenai kegagalan ini, bisa jadi masing-masing orang memiliki definisi yang berbeda-beda gitu. Kenapa kita bisa bilang masing-masing orang itu memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap kegagalan? Karena mereka merasa ya kasus yang mereka hadapi itu sudah menunjukkan kegagalan. Ada yang merasa kalau dia seperti si B atau si A tadi, dia merasa itu bukan kegagalan, itu masih kayak terlalu gampang untuk dibilang sama kegagalan. Tapi kalau kita bisa rangkum, kita buat summary, conclusionnya, bahwa kegagalan itu adalah ketika kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kita sudah menaruh harapan, kita sudah menaruh impian, tapi tiba-tiba tidak sesuai gitu, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan kita impikan, atau memang apa yang kita sudah set semula tiba-tiba tidak bisa berjalan dengan lancar gitu, ataupun tidak progresnya tersendat-sendat atau progresnya itu tidak bagus gitu. Nah, walaupun orang berbeda-beda memiliki definisi kegagalan, tapi kalau kita simpulkan dari apa yang Kak bilang tadi bahwa kegagalan itu ketika seseorang menaruh harapan, ketika seseorang menaruh cita-cita, impian, tapi tidak bisa ia capai atau dia hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, pada dasarnya setiap orang, everyone, dia akan benci terhadap kegagalan. Setiap orang akan tidak suka dengan kegagalan. Jadi pada dasarnya akan sangat manusiawi, human, if we had a failure gitu. Ketika kita benci dengan kegagalan itu, karena memang ya itu tadi kita sudah optimis, tiba-tiba kita sudah usaha, kita sudah kerja keras mungkin, tapi tiba-tiba ya itu tadi, tiba-tiba tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Jadi kalau kita bisa simpulkan, setiap orang pasti akan benci dengan kegagalan, setiap orang pasti tidak suka dengan kegagalan. Apa yang dia inginkan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan perencanaan dia, planning dia, harapan dia, dan cita-cita yang ia impikan gitu. Itu kira-kira. Kegagalan itu dilihat dari sudut pandang berbeza untuk setiap individu. Ada orang merasa kegagalan macam ni. Bagi orang lain, kegagalan macam ni. Tak dapat yang dicapai. Iya. So maksudnya okay. Jadi maksudnya setiap orang tuh bisa beda-beda case-nya, tapi pada dasarnya basic-nya itu ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan sesuai dengan harapan dia, tidak sesuai dengan planning dia ataupun cita-cita dia.
Tapi pada ya itu tadi case-nya bisa beda-beda. Kadang ada orang yang terlalu case-nya itu ke bisnis, ada orang yang ke relationship, ada orang yang ke akademik gitu. Jadi case-nya itu bisa beda-beda, tapi pada dasarnya dia sudah membuat setup di awal itu dia sudah buat cita-cita, dia udah buat planning, tapi akhirnya dia tidak mencapai hal tersebut gitu. Jadi Kak Mayang, bila seseorang tu di berada pada difficult situation, maksudnya bila berlaku kekecewaan, perasaan yang di reject, stres, takut, disebabkan oleh kegagalan tadi, apa emotional response yang berlaku dialami oleh setiap orang yang berada pada situasi begitu. Biasanya apa emotional response yang akan ditindakbalas dalam pikiran manusia. Oke, pada dasarnya reaksi emosional ataupun emosional respon terhadap kegagalan itu pada umumnya akan kurang lebih sama gitu. Jadi pada setiap manusia ketika dia menemui kegagalan, emosional responnya bisa kurang lebih sama. Seperti yang pertama dia marah, kemudian dia merasa sedih, dia merasa kecewa, dia takut, dia cemas. Pada dasarnya itu adalah emosi-emosi yang memang seperti yang tadi dibilang adalah emosi-emosi negatif gitu. Kalau kita bisa bilang negatif emotion like yaitu sedih, marah, kecewa, takut, cemas. Kemudian pada akhirnya dia merasa keinginan untuk tidak menerima kenyataan ataupun yang lebih parahnya yaitu dia tidak tidak move on gitu ya. Jadi istilahnya dia tidak mau untuk menerima kenyataan bahwa dia sudah melakukan kegagalan sehingga akhirnya dia stuck di sana. Dia masih ke tahapan untuk bisa menerima sehingga lama untuk membuat suatu langkah-langkah yang baru gitu. Jadi kalau emosional responnya yaitu kurang lebih memang pada dasarnya adalah emosi-emosi negatif gitu. Baik itu marah, sedih, kecewa, takut, ya ya cemas gitu. Jadi ketika kita menerima berita atau kita mengetahui bahwa kita sudah gagal, ketika kita merasakan respon-respon emosi seperti itu sebenarnya masih sesuatu yang normal, is normal untuk situasi yang tidak normal gitu. Karena kan kita sudah ibaratnya kita sudah men-set up, kita sudah meletakkan impian kita setinggi apa, kemudian kita gagal. Nah, ketika kita marah, kita sedih, kita kecewa, kita cemas, kita takut, ya pada dasarnya itu manusiawi istilahnya, itu semua orang akan mengalami seperti itu. Tapi yang membuat dia berbeda, yang tadi dibilang, apakah dia akan bisa menjadi depression, ataukah dia akan bisa menjadi susah move on tadi, ya itu adalah durasi waktunya biasanya Aisyah. Jadi maksudnya durasi waktu itu kalau dia lama untuk pindahnya ataupun untuk menentukan langkah-langkah yang baru, ya biasanya itu yang membuat mereka menjadi depresi ataupun ada gangguan-gangguan psikologi lain ataupun ya itu tadi dia tidak mau bergerak maju gitu. Oh, Kak Mayang, kalau bila kita berhadapan dengan negative emotion tadi, difficult emotion yang emotional response yang berlaku bila berlaku kegagalan itu, bagaimana seorang individu mengurus emosi yang menjadikan setiap orang tu. Macam tu kan Kak Mayang? Ya. Ya ada kedengaran. Jadi setiap orang setelah mendapatkan suatu kegagalan, baik itu ya setiap orang ketika dia mendapatkan suatu kegagalan,
baik itu apapun case-nya, seperti yang saya bilang tadi, bisa jadi dalam relationship, dalam achievement, dalam pekerjaan, bisnis dan lain-lain sebagainya. Ketika dia akan mendapati hal tersebut, dia akan bereaksi secara emosionalnya, dia akan negatif, akan ada muncul emosi-emosi yang negatif. Nah, bagaimana cara yang membedakan seseorang itu bisa menjadi depresi, seseorang itu bisa menjadi apa over gitu, terlalu berlebihan dalam menanggapi sesuatu, itu seperti yang dibilang tadi adalah masalah durasinya. Nah, bagaimana seseorang sebaiknya menghandle negatif emotion tersebut? Bagaimana dia menangani emosi itu. Iya, iya, bagaimana dia menghandle, menangani, mengatasi emosi-emosi negatif tersebut? Banyak hal, ada beberapa step sebenarnya, ada beberapa langkah sebenarnya. Yang pertama, dia harus menyadari bahwa hasilnya sudah keluar gitu. Jadi resultnya udah keluar bahwa misalnya dia gagal, bahwa memang tidak bisa dilanjutkan atau memang ini misalnya dia mengalami kerugian gitu. Nah, ketika dia sudah tahu, tentu emosi negatif dia akan muncul dan dia harusnya melakukan seperti apa yang kita bahas di 2 minggu yang lalu. Salah satunya itu dia bisa melakukan self compassion. Self compassion itu kan seperti yang pernah kita bahas 2 minggu yang lalu, dia menilai bahwa suatu kegagalan itu, suatu kesalahan itu memang dia sudah perbuat, tapi eh, dia tidak apa ya, tidak langsung menyalahkan dirinya. Mungkin kalaupun dia menyalahkan dirinya itu, dia menyalahkan dirinya untuk melakukan evaluasi diri. Jadi dia bisa melakukan evaluasi diri. Jadi evaluasi diri itu dia tahu dia tidak benar atau dia sudah melakukan langkah-langkah yang tidak tepat sehingga dia gagal atau mungkin dia menyadari bahwa ada faktor lain yang membuat dia gagal, mungkin seperti takdirnya memang tidak di sana gitu. Nah, kemudian dia mengevaluasi diri sejauh mana dia sudah melakukan usaha gitu. Kalau kita berbicara tentang kegagalan, tentu sejauh mana evaluasi dia terhadap usaha yang sudah dia lakukan selama ini. Ketika dia merasa bahwa oh sepertinya usahaku sejauh ini bagus kok atau sepertinya usahaku memang kurang bagus. Nah, kalau kurang bagus ya itu akan lebih mudah dia terima. Tapi kalau misalnya dia sudah merasa usahanya itu sudah sangat bagus, dia sudah misalnya kayak bekerja siang dan malam, dia sudah belajar sampai tengah malam tapi masih gagal. Nah, evaluasinya ini dia bisa melakukan setelah melakukan evaluasi secara internal, bisa jadi dia mengevaluasinya lagi secara eksternal. Maksudnya adalah dia bisa menyadari bahwa oh berarti ini ada faktor lain nih di luar diri dia, di luar kendali dia yang menyebabkan suatu kegagalan ini. Nah, sehingga self compassion itu bisa muncul salah satunya karena eee, dia dia sudah tahu, dia sudah mengevaluasi dan dia akhirnya menerima gitu bahwa kegagalan ini adalah suatu hal yang lumrah, is normal atau itu adalah sesuatu yang biasa gitu. Yang namanya kita berusaha pasti akan ada gagalnya. Yang namanya kita berbisnis mungkin di awal akan ada gagalnya, yang mungkin kita memiliki, kita membentuk, relationship, mungkin ya ada gagalnya karena tidak berjodoh atau hal-hal yang lain gitu. Jadi ketika kita sudah mengevaluasi, kita menemukan bahwa adanya faktor lain dan itu bukan faktor internal dari kita, sehingga kita bisa, ya itu tadi kayak menyimpulkan bahwa yang namanya manusia wajar jika berbuat salah atau yang namanya manusia itu memang terkadang tidak apa yang dia inginkan yang akan dia dapat, tapi bisa jadi memang yang dia butuhkan yang akan dia berikan gitu. Jadi kita bisa memasukkan unsur-unsur self compassion yang kita pelajari, yang kita bahas 2 minggu yang lalu gitu. Nah, pelajari kayak sama student pula. Jadi jadi ya itu kemudian kita merasa mindful, gimana kita
sebelumnya kita tidak melakukan isolasi terhadap diri kita sendiri, kita bangkit gitu, kita mulai lagi sehingga kita tidak habis waktu untuk mengurung diri kita di rumah atau kita tidak habis waktu mengurung diri kita di kamar ataupun dalam lingkaran ataupun goa yang kita miliki. Jadi kita mulai melihat bahwa ketika gagal harus ada upaya yang bisa dilakukan untuk kemajuan ke depan, untuk membuat progres ke depannya. Perlu nanti kita belajar bagaimana mindful, bagaimana kita benar-benar bisa untuk menyadari bahwa apa yang kita kerjakan itu akan memberikan dampak seperti ini atau dampaknya akan bisa berbeda-beda gitu. Yang intinya itu lebih kepada memang bagaimana kita mengharapkan orang tersebut bisa bangkit kembali gitu setelah mengalami suatu kegagalan. Jadi masuk Kak Mayang apa yang Kak Mayang jelaskan tadi, sebenarnya dia adalah satu skill yang perlu kita belajar macam mana untuk kita handle emosi yang kita hadapi. Macam mana kita handle difficult emotion yang kita rasa bila kita berada dalam satu situasi kegagalan, dalam satu keadaan yang stressful, yang rasa di-reject, kita takut. So sebenarnya skill tu boleh dipelajari. Dia kan tak Maya? Iya benar. Bagaimana kita bisa yang namanya skill, sesuatu yang namanya skill itu kan memang kita bisa mempelajarinya, kita bisa mengasahnya gitu. Kita juga bisa mulai step-stepnya. Akan ada tahapan demi tahapan sehingga kita akhirnya bisa mahir ataupun kita bisa benar-benar mengendalikan emosi-emosi negatif kita gitu. Jadi ketika masih awal, kita masih baru, ya kalau kita belum mampu, ya itu masih dalam tahap proses di awal gitu. Bukan berarti langsung kayak kita merasa, oh ini nggak akan berhasil, kayak udah hopeless duluan gitu. Padahal yang namanya skill, ya sama seperti kita menyikapi kegagalan. Benar. Ada tangga-tangganya, ada hal-hal yang harus kita pelajari, ada apa ya, naik turunnya, ada jatuh bangunnya. Jadi tidak langsung bisa gitu, tidak langsung hebat gitu. Apalagi kalau kita merasa kita tahu bahwa masing-masing orang ini kan dia memiliki pola asuh dari orang tua atau latar belakang keluarga atau latar belakang pendidikan dengan pergaulan yang berbeda-beda gitu. Bisa jadi ketika kita melihat misalnya ada teman, kita merasa bahwa ya itu is not a problem, a big problem gitu. Itu bukan masalah yang besar gitu. Kenapa dia terlalu over, terlalu melebih-lebihkan masalah tersebut gitu. Tapi kita lupa gitu terkadang ya itu tadi dia ada background yang tidak sama dengan kita. Mungkin kita sudah bisa menghandle karena kita selama ini sudah banyak dihadapkan dengan mungkin atau kita sudah bisa menghandle juga kalau selama ini banyak dihadapkan dengan kegagalan. Cabaran, banyak cabaran. Jadi selama ini kita memang karena banyak menghadapi tantangan, terus mungkin kita melihat lingkungan sekitar kita juga mereka memiliki masalah masing-masing yang terkadang justru lebih berat daripada masalah kita. Tapi kalau kita melihat si seseorang yang baru ini, yaitu mungkin hidup dia itu selama datar gitu. Ketika makanya permasalahan dia hanya di bidang akademik saja gitu. Yang masalah yang lainnya dia nggak miliki gitu. Nah, ya itu tadi karena tak pernah berhadapan dengan cabaran lain-lain. kesulitan hidup yang lain gitu. Jadi ketika dia baru berusaha, ya itu kalau kita sebagai temennya, ya kita patut hargai apapun yang dia lakukan ataupun untuk dia menjadi lebih baik, ya itu gitu.
boleh meletakkan kacamata ke orang istilahnya kan kita tidak boleh melihat itu dari sudut pandang kita gitu karena ya itu tadi kita tidak tahu latar belakangnya, kita tidak tahu gimana keluarganya, kita tidak tahu apa yang dihadapinya sekarang ini kecuali kita memang sudah berteman lama sama dia atau memang kita memang sudah menjadi sahabat gitu. Jadi setidaknya kita sudah tahu, kita sudah saling sharing, saling cerita sehingga kita tahu oh ini berarti ada kaitannya ke sini gitu. Okay, kita raikan apa ni audien yang baru join kita malam ni kita bersiaran untuk pengetahuan anda kita bersiaran daripada di Instagram dan juga di Facebook page Introvert Asia. So kita ada dua platform kita live malam ni. So siapa yang belum join, siapa yang tak boleh join di Instagram boleh join di Facebook page Introvert Asia. Dan juga kita akan meraihkan soalan-soalan daripada audiens lepas ni. Boleh kan Kak Maya? Kalau ada soalan-soalan daripada audiens kita boleh raihkan ya. Ya, mungkin nanti yang mengenai topik kita mungkin nanti ada Akila di sana yang handle. Ya. Kita raihkan dulu di Instagram kalau ada soalan di Instagram. Okay. So tadi Kak Maya ada sebut pasal durasi waktu. Bila kita berhadapan dengan situasi kegagalan, maksudnya kita berada pada situation yang stressful macam tu. Maksudnya perlu ke kita waktu yang lama untuk recover ataupun kita perlu waktu yang sekejap je. Maksudnya lepas tu kita boleh come back to our. Kalau durasi itu sebenarnya terkadang bergantung pada kegagalan yang kita hadapi. Mungkin dalam kasus akademik kita bisa jadi lebih lama, tapi kalau dalam kasus pertemanan kita lebih sebentar gitu. Tapi pada dasarnya, pada normalnya, ketika kita ingin recovery itu memerlukan waktu yang berbeda-beda gitu, berbeda-beda depend on problem, ya bergantung pada masalahnya, bergantung pada kegagalan yang kita hadapi gitu. Namun bukan berarti itu kayak kayak kita berleha-leha atau kayak kita bermalas-malasan karena kita merasa, "Oh ini perlu waktu, oh ini perlu waktu." Enggak juga. Jadi kalau kata orang waktu itu bisa menyembuhkan, time is healing, sebenarnya waktu itu nggak bisa menyembuhkan kalau kita tidak melakukan usaha gitu. Jadi, mau seperti apapun, mau problem itu, eee, sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kalau kita hanya berharap waktu yang bisa menyembuhkan kita, ya itu nggak akan jalan gitu, nggak akan jalan maksudnya nggak akan optimal gitu, tetap kita harus melakukan usaha, kita harus seperti tadi misalnya kita melakukan evaluasi diri, kemudian kita melakukan, kita menyadari bahwa setiap orang itu ada kegagalannya, kita menyadari bahwa ini bukan yang terbaik untuk kita, kemudian ya bagaimana kita bisa men-set kembali, mem-planning, replanning kembali, membuat rencana-rencana kembali tentang bagaimana yang harus kita lakukan ke depannya gitu. Jadi kalau kita hanya memprioritaskan, mengandalkan waktu untuk sembuh ya itu nggak akan efektif menurut saya. Misalnya ketika ada persoalan ya 10 tahun dan ketemu lagi dengan orang tersebut atau ketemu lagi dengan persoalan yang sama, dia akan balik lagi gitu. Itu yang membuktikan bahwa sebenarnya waktu itu nggak bisa menyembuhkan secara penuh tanpa kita juga bergerak untuk melakukan usaha gitu. Jadi sebenarnya kalau saya
bermazhab time is not healing secara penuh gitu. Tetap kita harus tidak bisa mengandalkan waktu untuk menyembuhkan kita gitu. Tetap kita harus melakukan usaha, kita berencana baru, kita harus membuka pengetahuan baru, membuka hal-hal yang baru gitu yang membantu kita untuk dengan lebih cepat. Jadi memang masih memiliki durasi recovery-nya yang berbeda-beda gitu, tapi bukan berarti kita menunggu sahaja. Ya, gitu. Itu sekali Aisyah. Okay, so tapi kan Kak Mayang, apa ni, tapi ada orang kata, tapi masa tu yang akan menentukan sama ada kita akan move on ataupun tak. Tapi maksudnya macam Kak Mayang cakap tadi, perlu ada usaha juga di samping kita mengharapkan masa yang menentukan itu. Betul kan Kak Mayang? Betul kan Kak Mayang? Ya, benar. Okay, so memang waktu itu bisa menyembuhkan. Ada yang beranggap ya waktu itu langsung menyembuhkan. Tadi kan kalau misalnya udah bertahun-tahun, bahkan sudah lama banget, tetap aja recovery-nya itu enggak 100% optimal gitu. Tetap aja dia masih ada bibit-bibitnya yang ketika itu di counter lagi, ya akan muncul lagi permasalahannya gitu. Tapi macam mana kalau orang tu tak dapat nak resolve, maksudnya tak dapat nak selesaikan, maksudnya benda tu dia jadi trauma bagi dia. Adakah masa akan menyembuhkan kalau macam tu? Nah, ya itu contoh yang tadi. Bahkan makanya kenapa waktu itu tidak bisa menyembuhkan, impact-nya itu bisa menjadi trauma. Ketika seseorang menjadi trauma, tentu ada yang salah tuh, ada yang problem, ada yang tidak beres dalam hal recovery dia gitu. Dia hanya mengandalkan waktu untuk melupakan gitu. Sehingga ketika tadi dia dihadapkan dengan permasalahan yang sama, muncul lagi problemnya, muncul lagi masalahnya. Itulah yang bisa dibilang trauma secara arti umumnya gitu kan. Nah, ketika seperti itu dampaknya gitu. Jadi dia melakukan recovery tidak dengan cara yang optimal. Dia tidak melakukan usaha dari diri dia gitu. Ketika dia hanya mengandalkan waktu, ya waktu mungkin membuat kita tidak bertemu dengan masalah tersebut. Mungkin waktu juga membuat kita bisa bersembunyi gitu kan. Tapi sampai kapan gitu kan? Ketika dia dihadapkan lagi, muncullah pikiran-pikiran yang negatif, perilaku-perilaku yang salah gitu, kemudian perasaan-perasaan ataupun emosi-emosi yang negatif lagi gitu. Jadi ya itu berarti dia dalam menghadapi kegagalannya tidak melakukan recovery-nya dengan usahanya sendiri, ibaratnya hanya menggunakan waktu sendiri. Kita ada satu soalan, boleh kan soalan kita jawab daripada Encik Hamidul Harkering. Dia tanya soalan dia, Puan, apa faktor yang mempengaruhi cara seseorang menguruskan kegagalan? Setengah orang hatinya kering, boleh ucapkan terus. Ada yang meratap walaupun sudah 10 tahun berlalu. Apa faktornya dia? Dia tanya, apa faktor yang mempengaruhi cara seseorang menguruskan kegagalan? Menghandle kegagalan, meluruskan kegagalan. Apa faktor yang mempengaruhi? Ya itu tadi sebenarnya faktornya, impact-nya memang kita bisa lihat kan. Ada orang yang setengah orang hatinya kering, dia bisa lupakan terus. Ada orang yang meratap walaupun dia sudah 10 tahun. Nah sebenarnya faktor yang mempengaruhi itu adalah seperti yang kita
kita bahas tadi juga, bahwa bagaimana cara dia melihat suatu kegagalan tersebut gitu. Bagaimana dia pertama dia harus mendefinisikan kegagalan itu seberapa besar impact-nya pada kehidupan dia. Kemudian dia mendefinisikan apakah kegagalan ini memang suatu kegagalan gitu. Terkadang ada juga beberapa orang merasa orang melihat itu kegagalan, tapi bagi dia justru itu bukan kegagalan, itu merupakan penambah semangat gitu, ataupun apalagi kalau di bidang-bidang bisnis gitu kan, pekerjaan ketika dia gagal, ketika kita merasa oh dia udah gagal nih, udah rugi banyak, tapi dia merasa itu bukan gagal. Nah, jadi faktor-faktornya itu banyak ya, seperti tadi, selain dia bagaimana cara dia mendefinisikan suatu kegagalan tersebut, kemudian setelah dia definisikan, bagaimana cara dia mengevaluasi. Nah, cara dia mengevaluasi ini yang sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti bisa jadi pengalaman di masa lalu gitu. Bagaimana, sikap dia, bagaimana cara dia coping terhadap suatu masalah, itu, berdampak pada, cara dia mengevaluasi gitu. Jadi, pengalaman dia di masa lalu, cara dia mengatasi masalah selama ini, cara dia mengatasi masalah selama ini dalam melakukan nah, dia kan melakukan evaluasi nih. Nah, ketika dia melakukan evaluasi ini, banyak hal yang mempengaruhinya. Apakah ini kan evaluasi ini seperti yang Kak bilang tadi, ini kan step awal kan, step awal untuk melakukan recovery gitu kan. Nah, ketika dia melakukan evaluasi ini, dia punya pengalaman di masa lalu. Misalnya dia mengalami permasalahan permasalahan yang serupa tapi tidak diatasinya gitu. Kemudian dia merasa, oh kalau seperti yang lalu dia lakukan itu tidak berhasil, sekarang dia akan melakukan beberapa langkah gitu untuk melakukan recovery. Kemudian dalam melakukan evaluasi ini juga bagaimana dengan dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Bisa jadi dia memang sendiri gitu, dia tidak memiliki seseorang yang bisa menjadi teman untuk dia bercerita ataupun teman yang mendukung dia, sehingga ketika dia melakukan evaluasi atau mendefinisikan kegagalan itu, dia definisikan sendiri dan ketika dia mau melakukan recovery, ada kalanya dia tidak berhasil karena dia tidak mendapatkan dukungan dari jadi macam masuk mau melangkah, balik lagi, nggak ada orang yang menguatkan sebenarnya. Nah, jadi tidak ada orang yang menguatkan bagaimana dia bisa untuk melangkah gitu. Tapi sebenarnya bukan berarti juga ketika kita tidak memiliki teman atau orang-orang yang mendukung kita tidak bisa melangkah sendiri. Bisa, tetap bisa, tapi mungkin durasinya akan berbeda gitu. Ketika kita memiliki support system, tentu itu akan lebih enak, itu akan lebih lebih apa ya? Kita kayak ada pegangan gitu. Ketika kita terjatuh, ada yang nguatin lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya, ya berarti kita jatuh bangun sendiri, kita jatuh bangun sendiri. Nah, kemudian yang mempengaruhinya lagi selain bagaimana pengalaman dia di masa lalu, bagaimana support sistem yang dia miliki, kemudian bagaimana dia bisa melihat dampak dari kegagalan tersebut gitu, yaitu tadi sebenarnya kalau misalnya dampak dia tidak terlalu besar, biasanya orang akan recovery-nya akan cepat gitu, dia akan mudah untuk melakukan perbaikan. Tapi kalau misalnya dampaknya itu di berbagai fungsi kehidupan, misalnya dia satu kegagalan, tapi satu kegagalan ini bisa mempengaruhi hubungan, bisa mempengaruhi pertemanan, bisa mempengaruhi pekerjaan, sekolah dan lain-lain sebagainya, tentu itu akan lebih lama gitu. Itu akan lebih apa ya, lebih berat untuk dilakukan langkah-langkah untuk recovery. Tapi lebih berat itu bukan berarti tidak bisa gitu, tetap bisa juga untuk kita melakukan apa, menguruskan kegagalan ini. Kak Maya, tadi Kak Maya sebut apa ni, dalam proses recovery tu perlukan
sokongan ataupun kita panggil social support kan. Boleh ke jadi orang, dia boleh jadi orang-orang yang terdekat dengan individu tu, dan juga dia boleh jadi mendapatkan khidmat daripada kaunselor, psikologi untuk dia untuk dia resolve dia punya uh, lebih cepat. So Iya, so kalau kita mendapatkan bantuan daripada kaunselor ataupun psikologis tu enggak salah ya. enggak salah. kita resolve. Jadi ya ketika kita merasa kita nggak punya support system karena kita sendiri, seperti yang dibilang tadi, sendiri itu bukan berarti nggak bisa recovery, bisa, tapi durasinya akan lebih lama. Akan lebih bagus kalau kita punya support system. Nah, kalau misalnya kita tidak dapatkan dari lingkungan-lingkungan terdekat kita, mungkin karena kita memang terbatas dalam hal pertemanan, pergaulan dan lain sebagainya, kita bisa mencari profesional gitu. Nah, itu akan lebih apa ya, lebih enak gitu. Kenapa lebih enak? Karena dia nggak kenal kita dan kita nggak kenal dia gitu. Jadi ketika kita tidak saling mengenal, ibaratnya, mengapa orang lebih suka kan kadang kalau kita lihat, kadang kita suka cerita sama orang nggak dikenal kan, kayak di airport, kayak di terminal station gitu kan. Malahan kita kadang ceritanya nggak kemana-mana, karena kita merasa, oh kita nggak dikenal gitu kan. Tapi kalau profesional, walaupun dia nggak kenal kita, tapi dia punya basic ilmu kan, punya basic pengetahuan, sehingga akan bisa membantu kita recovery dengan lebih cepat dan lebih fun sebetulnya. Soalnya kalau kadang temen ini ya, kita mungkin tahu ini bisa jadi support system, itu benar-benar harus kita tahu juga sih, kadang kita salah kan, kita merasa dia akan support kita, ternyata justru enggak gitu. Nah, itu tambah tambah buat sedih lagi gitu sebenarnya. Kadang-kadang tu kita pula rasa macam boleh ke cerita dekat ni, tak menyusahkan dia ke, maksudnya macam walaupun dia rapat dengan kita kan, walaupun dia kita rapat dengan dia, tapi kadang-kadang tetap ada rasa yang is it okay untuk kita minta tolong dengan dia, tak menyusahkan dia ke. So macam untuk kita apa untuk kita resolve problem bangkit daripada soalan tu, resolve kita punya trauma ni, tak salah untuk kita mendapatkan bantuan daripada profesional macam kaunselor, psikologi. Dan tak semestinya kita ada masalah je baru kita jumpa kaunselor ataupun psikologi kan. Kita boleh juga jumpa kaunselor untuk minta nasihat ataupun Mungkin lebih konselor, ke ustazah, ke murabi, ke guru kita, itu juga boleh gitu. Depend on our problem gitu. Kalau memang dia bukan clinical yang benar-benar membuat kita menjadi abnormal, perilaku kita menjadi abnormal, ya mungkin dengan murabi kita, dengan guru hidup kita, ustazah kita itu udah bisa gitu, udah cukup gitu. Tapi kalau memang kita ingin lebih lebih dalam lagi, lebih ya bisa ke konselor ataupun ke psikologis. Okey. Soalan persoalan seterusnya, okey Kak Maya. Assalamualaikum Cik Puan. Apa soalan seterusnya? Apakah beza distraction iaitu mengalihkan fikiran terhadap masalah dan benar-benar sedang mencari jalan recovery? Adakah distraction tu tindakan yang betul ataupun tidak? Oke, sebenarnya distraction ini kita sengaja untuk mengalihkan pikiran kita untuk melupakan masalah tersebut atau kegagalan tersebut. Kita sengaja untuk menyibukkan diri agar tidak terpikirkan atas masalah tersebut, gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dibilang apakah itu betul atau tidak, jika kita itu bergantung kalau kita ingin melakukan recovery-nya secara sembuh benar-benar total, ya tentu distraction ini bukan cara yang
cara yang tepat gitu, bukan cara yang tepat karena tidak mengatasi masalah. Itu hanya kayak membuat kita secara emosional merasa lebih lebih tenang karena kita tidak berhadapan langsung dengan masalah tersebut. Tapi untuk solusi itu bukan menjadi apa ya, best solution gitu, bukan menjadi solusi yang tepat. Tapi kalau memang di awal misalnya kita merasa, oh di awal sepertinya saya harus melakukan distraction nih. Di awal saya harus mengalihkan pikiran saya atau di awal saya harus bekerja lebih keras supaya masalah tidak tidak apa masalah tersebut tidak saya ingat gitu. Nah, kalau untuk langkah awal itu boleh gitu, tapi the next langkah selanjutnya, the next step-nya, ya kita harus tetap itu mungkin akan membuat kita lebih rilis, lebih tenang, kemudian kita akan kayak memikirkan apa yang langkah selanjutnya yang terbaik untuk benar-benar menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi ada orang yang merasa distraksi ini lari dari masalah, tapi ada orang yang bilang distraksi ini nggak apa gitu sebagai langkah awal sebelum kita mencari mencari apa ya mencari solusi yang terbaik. Tentu kita perlu waktu untuk bertenang gitu. Maksudnya Itu ini maksudnya satu satu gap yang kita buat kita distract dulu sebelum kita kembali pada masalah kita tapi selesai masalah itu. Macam tu lah Rahman. Ya, itu boleh. Itu lebih bagus dibandingkan kita hanya untuk distract kayak lari dari masalah tersebut. Okay. Soalan seterusnya kita daripada Facebook. Kita teruskan boleh tak? Ya? Boleh, tapi tak nampak lah soalan di Facebook ni dulu. Okey, tak apa. Aisyah bacakan. Untuk orang introvert, macam mana dia nak pulihkan kegagalan yang dihadapi? Sebab introvert bergaul tapi dalam kuantiti kecil. Kita kata kawan-kawan yang dapat tu tak ada waktu dihadapi kegagalan. Jadi dia pulih daripada kegagalan tu. Ini untuk orang yang cycle-nya kecil ya. Oke, seperti yang kita perbincangkan sebelumnya, Aisyah, jadi bukan berarti jika kita tidak memiliki support, tidak memiliki teman ataupun orang yang bisa kita harapkan untuk mendukung kita, bukan berarti kita nggak bisa pulih dari kegagalan. Bisa, tapi durasinya mungkin akan lebih lama gitu. Nah, tadi sudah dibahas juga, kita bisa kayak jika permasalahan tersebut masih kategorinya permasalahan yang tidak terlalu klinikal, kita bisa menghubungi ustazah kita, misalnya murobi kita, ataupun guru-guru kita. Tapi kalau misalnya permasalahan tersebut memang harus memerlukan seseorang yang profesional, ya berarti kita harus mendatangkan ibaratnya kita yang datang ke konselor ataupun kepada psikologis gitu. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita tidak memiliki keberanian, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang introvert gitu kan? Nah, kalau kita memang tidak memiliki keberanian, mungkin kita bisa mencari solusinya itu, ya sebagai seorang introvert apa nih? Biasanya kan suka suka menganalisis dari buku misalnya. Ya berarti kita bisa kayak mencari artikel, jurnal, bacaan yang memang, relevan dengan permasalahan kita, sehingga kita bisa kita bisa bahas lebih lanjut, kita bisa analisis untuk melihat bagaimana langkah-langkah yang dia lakukan gitu Aisyah. Jadi ya apa yang menjadi itu kita menjadi relevan dengan kegiatan kita. Kalau baca buku ya berarti kita melakukan analisis dari buku tersebut. Atau kalau kita suka nonton film berarti kita mencari permasalahan mencari solusinya itu bisa dari film-film yang kita tonton. Kita cari tema-tema yang kurang lebih relevan dengan kegagalan yang barusan kita hadapi gitu. Jadi yang penting kita berusaha untuk mencari solusi.
Bukan kita menunggu masa yang menyembuhkan. Iya benar. Jadi yang perlu itu kita memang mencari solusi apapun caranya gitu. Kalau kita memang punya teman itu akan lebih bagus. Kalau kita nggak punya teman, kita punya guru, mungkin kita bisa ke guru. Kalau kita nggak punya guru, kita bisa ke konselor, ke psikologis. Kalau kita nggak punya biaya, mungkin ya berarti kita bisa melihat dari buku-buku yang sesuai dengan permasalahan kita ataupun dengan film-film gitu, bergantung pada apa yang kita mampu. Istilahnya tuh tetap kita harus bergerak, kita harus mencari solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Jangan terlalu lama mengurung diri, mengisolasi diri di guanya sehingga nanti permasalahannya lama juga untuk dihadapi gitu. Oke. Buat ada di Instagram. Oke, baik. Ya di Instagram belum ada lagi, berarti di Facebook. Ini macam mana kalau kita mengevaluasi diri sampaikan jadi down dan rasa loser. Macam mana nak urus perasaan? Oh, okey. Maksudnya saya rasa berkaitan dengan sama. Dengan apa? Ataupun dia berkaitan dengan stigma. Oh iya, Dia mengevaluasi diri dia sampaikan dia jadi down dan rasa loser. So dia macam ni nak uruskan perasaan macam tu. Maksudnya macam ni nak uruskan stigma yang dihadapi. Oke, ya sebenarnya evaluasi diri ini memang nanti kita bisa dapat hasilnya, dapat resultnya itu kita memang loser gitu, kita memang pengecut, kita memang pecundang dan lain sebagainya. Tapi itu tidak menjadi stigma seharusnya. Kan kita melakukan evaluasi. Kalau kita menilai diri kita mengevaluasi diri kita negatif, ya tetap apa yang harus bisa kita lakukan, tetap apa yang harus bisa kita mulai nih ketika kita mengevaluasi diri kita negatif, seperti kalau kita kaitkan dengan self compassion, berarti hal yang negatif ini berarti memang sudah saya lakukan dan sudah saya lakukan kesalahannya dan memang saya sudah berbuat suatu hal yang salah sehingga saya gagal. Nah, langkah selanjutnya dari hasil evaluasi ini adalah bagaimana kita bisa bergerak untuk masuk ke proses recovery tadi gitu. Jadi tidak masalah gitu ketika kita melakukan evaluasi itu kita hasilnya negatif, loser kah, atau kita hasilnya itu memang pengecut atau seperti apa, tapi sampai di titik evaluasi itu jangan kita menginternalisasi hasil-hasil yang negatif tersebut menjadi stigma terhadap diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah melakukan self stigma, itu untuk melangkah ke proses recovery-nya itu akan menjadi lebih sulit. Kenapa? Karena kita kehilangan rasa optimisme, kita nggak optimis lagi gitu, kita menjadi pesimis gitu kan. Maksudnya apa? Kita merasa percuma aku gini karena lama-lama juga aku akan kalah. Percuma aku membuka diri, lama-lama juga aku pengecut gitu. Jadi ketika sudah menjadi stigma, yaitu tadi maka akan menghambat dari proses recovery tersebut, ya karena menghilangkan rasa optimisme dalam diri kita. Gitu. Jadi kalaupun memang hasil evaluasi kita negatif, is okay gitu. Ya memang negatif gitu. Makanya kita gagal gitu kan. Tapi apa yang bisa kita lakukan selanjutnya gitu. Jadi maksudnya kita jangan internalize the feeling yang kita rasa kita jadi down sampai itu maksudnya dia dah jadi itu dalam diri dia kan. Jadi dia evaluasi itu nggak maksud untuk menginternalisasi gitu. Tujuannya itu bagian dari recovery gitu. Kalaupun memang hasilnya negatif dan memang negatif gitu kan, ya udah gitu. Apa nih langkah yang bisa kita lakukan? Karena kalau sudah menginternalisasi itu akan lama lagi kita menarik
Ibaratnya kalau dalam terapis akan lama lagi kita menarik apa yang dia internalisasikan, dia keluarkan, kemudian dia harus secara kognitifnya harus dibenerin dulu, baru nanti memunculkan rasa optimisme dia bahwa dia bisa menyusun kembali rencana-rencana yang tidak tercapai di masa yang lalu gitu. Ya, sudah sejam ya Kak Maya. Live. Tak sedap kan? Iya, oh iya. Kalau di live Facebook udah 55 menit. Ya. Okay. Ada pertanyaan lagi di Facebook? Daripada Facebook ada, daripada Instagram pun tak ada. Rasanya kita dah cover the hardest part tu yang apa. Sekarang kita nak wrap up. Kalau dah tak ada soalan, kita nak macam mana how to move forward and practicing self-compassion to ourselves. So kita tutup kita punya sesi malam ni. How to move forward. How to move forward and practicing self-compassion terhadap diri kita. How to move forward, bagaimana kita bisa melangkah maju? Ya tentu kalau kita ingin melangkah tentu harus ada step pertama gitu. Tidak mungkin kita Aisyah masih on kah? Aisyah masih ya. Jadi oke, ada kedengaran. Ya, gimana how to move forward? Jelas ya. Nah, jadi bagaimana kita mau melangkah untuk maju, yang pasti kita harus ada langkah awal, kita harus ada first step-nya kalau untuk mau maju. Nah, apa yang menjadi first step langkah awal kita itu adalah kita menerima, kita menyadari, oh ini memang gagal, oh ini memang tidak berhasil, oh ini memang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ketika kita sudah menerima, itu kan menjadi langkah awal. Ketika kita sudah menerima, kemudian kita mengevaluasi seperti tadi, kemudian kita mengevaluasi bagian mana yang salah, bagian mana yang ternyata kurang tepat, dan ataupun kalaupun kita benar pun akan ada kita evaluasi, mungkin ini memang tidak sesuai untuk diri kita saat sekarang. Nah, kemudian yang pasti kita menimbulkan rasa optimis gitu. Kita optimis dalam mencoba kembali. Itu yang saya bilang tadi, kita optimis untuk ketika kita jatuh, kita bangkit lagi, kita jatuh, kita bangkit lagi. Karena tidak ada satupun orang yang mau akan gagal gitu. Dan tidak ada satupun orang yang tidak pernah gagal. Ya, walaupun mungkin kasus kegagalannya beda-beda, tetap saja setiap orang itu pernah merasakan kegagalan. Walaupun kita merasa kasus orang itu lebih lemah dibandingkan kasus kita, ya tetap aja orang itu merasa gagal gitu. Jadi tidak ada orang yang tidak gagal, tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Kita optimis dalam bangkit kembali. Nah, gimana cara optimis untuk bangkit kembalinya itu? Kita berdasarkan hasil evaluasi tadi, yang dibilang tadi juga, misalnya kalaupun kita memang evaluasi kita negatif, ya kita menyusun rencana untuk mengubah apa yang sudah kita lakukan secara negatif itu menjadi lebih positif. Tapi kalau misalnya hasil evaluasi kita sudah bekerja keras, kita sudah bagus, tapi masih gagal, berarti kita harus menerima hal tersebut dan mencoba lagi dengan anggapan mungkin kali ini gagal, tapi mungkin besok bisa berhasil gitu. Jadi optimis menyusun kembali berdasarkan hasil-hasil dari kegagalan tersebut gitu. Nah, bagaimana cara menerapkan self compassion terhadap kegagalan yang kita punya. Nah, menariknya memang sebenarnya self compassion ini merupakan salah satu yang menjadi solusi
ketika kita bertemu dengan kegagalan, ketika kita berjumpa dengan kegagalan ataupun kita melakukan suatu kesalahan. Nah, bagaimana cara kita menerapkannya, ya, seperti yang sudah kita bahas dari 2 minggu yang lalu, kita mulai menyadari bahwa setiap orang itu, pernah gagal, setiap orang itu pernah salah, dan kesalahan dan kegagalan itu merupakan hal yang manusiawi, gitu. Nah, ketika itu menjadi sesuatu yang manusiawi, kita tidak boleh mengurung diri, kita tidak boleh mengisolasi diri kita sendiri, tapi kita harus bangkit dan menemukan solusi ataupun hal ya sebenarnya kurang lebih sama, menemukan hal yang terbaik apa yang kita punya gitu, dan kita mulai mindful terhadap apa yang kita kerjakan, kita tahu setiap gerakan kita bahwa hal ini nantinya akan bisa membawa kepada kegagalan ataupun ketidakgagalan gitu. Thank you Kak Mayang for bersama kita pada malam ni. So, saya dapat info tadi. Harapnya audiens kita nanti akan lebih semangat untuk mempraktikkan rasa compassion terhadap diri masing-masing dan untuk kita bangkit daripada kegagalan. Menerima dan masa yang menyembuhkan kegagalan tu. Iya, benar. Kalau kalau saya ingat kata-kata dari Buya Hamka pernah bilang bahwa jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah gitu. Jadi kalau memang kita melangkah, kalau kita melakukan suatu usaha, ya resiko kegagalan tuh akan ada 50% gitu. Setengahnya itu resikonya kegagalan gitu. Tapi kalau kita memang tidak mau melangkah, kita diam, tidak ada usaha, tidak berani mencoba, ya memang resiko kegagalannya akan kecil, tapi ya itu tadi kita akan stuck, kita tidak akan naik ke level-level berikutnya gitu. Terima kasih Kak Mayang. Iya, sama-sama Aisyah. Lagi ya. Iya, sama-sama. Introvert Asia baik di Facebook yang sudah menyimak, audiens yang di join kita dan juga di Instagram. Okay. Saya baik. and our live session. Terima kasih semua yang join pada malam ini. Oke, save please. Semoga tidak. Baik, terima kasih.